ada istrinya mau KB tapi suami nggak setuju gitu. Terus itu kalau menurut Bu Bidan gimana itu? Tempelkan di dadanya, jadi putengnya langsung di sedot ruang persalinan tuh, bayinya kita taruh di dadanya, ibunya teriak-teriak. Iya. Kaget itu. Iya, kaget. Berarti kalau pas hamil saya harus menyiapkan payudara saya ya, breast care dulu misalnya gitu, putengnya ditarik-tarik gitu. Putengnya itu kalau bahasa Jawanya gampang, mendelep gitu, masuk ke dalam gitu. Itu bahasa susah diterjemahkan bahasa Indonesianya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda, keluarga muda yang mau nikah, yang sudah hamil, yang baru saja melahirkan. Selamat bertemu kembali dengan kita di Diagnosa, dialog ringan, obrolan santai. Dan hari ini ada tamu yang luar biasa, super istimewa, karena Ketua IBI kita, Bu Emy, hadir di sini. Terima kasih Bu Emy. Terima kasih Pak Hasto sudah diundang ke sini. Ini saya sangat terhormat sekali ini ya bicara dengan Pak Kepala BKKBN Pak Hasto. Ya. Hari ini kita akan dialog ringan lah. Beliau kan pengalamannya luar biasa. Ini kita akan mendengar bagaimana pengalaman bidan untuk merawat ibu-ibu muda yang hamil, yang mau melahirkan. Ini kan ceritanya gini Bu Emy ya. Jadi kita ini di Indonesia kan orang melahirkan tuh hampir 4 juta lebih setahun itu. Tetapi mereka yang kemudian langsung bergegas mau pakai kontrasepsi itu kan belum semua lah gitu. Nah, barangkali Bu Bidan ini yang paling dekat dengan pasien itu Bu Bidan ya. Kalau mohon maaf, saya sebagai dokter tuh kadang-kadang iri sama Bidan. Bidan tuh sabar nunggu pasien, ngelus-elus pasien sampai dari awal sampai akhir lah. Saya ingin mendapatkan ya mungkin tip-tipnya itu. Ini bagaimana supaya pasangan-pasangan muda kita ini kalau seandainya dia melahirkan, ya mestinya setelah melahirkan terus bisa berpikir tentang kontrasepsi gitu. Mungkin Bu Bidan lebih inilah kalau menasihati pasien-pasien keluarga ini lebih dekat itu. Silakan Bu. Iya, baik Pak. Ya benar sekali karena bidan ini memang sangat dekat dengan masyarakat dan ada di tengah-tengah masyarakat dan paling mudah diakses oleh masyarakat. Jadi tadi Bapak mengatakan lebih dari 4 juta persalinan setiap tahun. Itu 62%-nya ditolong oleh bidan. Persalinan normal kecuali kalau seksio itu bagiannya Pak Hasto yang operasi-operasi bedah-bedah bagiannya Pak Hasto. Jadi dengan banyaknya bidan bertemu dengan perempuan-perempuan, tentu kesempatan memberikan edukasi bagi bidan kepada masyarakat juga lebih banyak lagi. Di situ memang kami dalam profesi bidan ini sendiri juga kita memposisikan sebagai sahabat perempuan. Jadi dalam kita melakukan interaksi dengan pasien, dengan ibu-ibu muda juga, itu kita interaksinya sangat feel free begitu Pak. Jadi mereka dapat menceritakan permasalahannya, gapnya tidak terlalu jauh. Karena kita ada di tengah-tengah masyarakat, bahasa yang kita gunakan juga bahasa yang sama. Karena kita bersama mereka di satu komunitas begitu. Dan mungkin ya Bu ya kan ada pesan-pesan yang disampaikan Bu Bidan kepada pentingnya kenapa kalau habis melahirkan tuh harus KB gitu. Kalau pengalaman Bu Emy gimana itu kan tidak semua tidak semua pasangan habis melahirkan tuh terus dia mau menerima alat kontrasepsi, tapi kalau gimana cara ngerayunya gimana Bu ini? Nah itu tadi, jadi cara merayunya karena kita menyampaikan pesan-pesan itu dengan bahasa mereka juga, bahasa mereka dan kebetulan memang kalau untuk pasangan-pasangan muda setelah mereka melahirkan untuk mengikuti menggunakan kontrasepsi itu dari jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah memberikan informasi. Jadi waktu hamil sudah diedukasi ya, pentingnya kontrasepsi. Betul. Jadi tidak pada ujuk-ujuk ya istilahnya ujuk-ujuk apa itu. Tiba-tiba setelah melahirkan kita
tawarkan untuk pasang menggunakan alat kontrasepsi itu kecil kemungkinan karena mereka berpikirnya panjang untuk mengambil keputusan menggunakan salah satu metode kontrasepsi. Itu mereka kan harus punya pengetahuan yang lengkap dulu, mengerti dulu. Nah, ini salah satu standar sebetulnya, Pak. Pada saat melakukan pemeriksaan hamil, teman-teman bidan itu sudah mempersiapkan ibu dengan informasi-informasi tentang penggunaan alat kontrasepsi, tentang nanti pemberian ASI eksklusif itu pada saat hamil. Pada saat hamil, jadi setelah melahirkan, nah mereka sebelum hamil bahkan mereka sudah mengambil keputusan sebetulnya. Nanti setelah melahirkan saya mau menggunakan apa. Jadi strateginya memberikan informasi itu jauh-jauh hari sebelum kita akan mengambil keputusan dia akan menggunakan alat kontrasepsi apa. Ya, jadi ini pengalaman ya. Jadi Bu Emi ini pengalaman menolong persalinan, melayani pasien dengan seluruh bidan-bidan itu umumnya kalau begitu melahirkan langsung ditawari, Bu mau KB apa gitu kan. Itu takut kan malah takut, mereka, malah jadi, takut. Dia mestinya sudah waktu hamil itu sudah siap-siap lah itu apa. Kalau pas melahirkan itu kan ya sakit, ya nggak nyaman itu kalau begitu ditawari mau KB apa itu, aduh mikir sakitnya saja belum kelar sudah disuruh mikir KB-nya gitu ya Bu ya. Ya, tapi dan juga Pak mungkin mohon maaf. Informasi yang kita berikan pada saat hamil bukan ke ibunya aja, tapi ke suaminya. Ya, penting itu. Jadi dengan suami pun mereka sudah tahu, sudah memahami, dan mereka sudah mendiskusikan. Jadi sudah mengambil keputusan. Jadi setelah melahirkan, ya kadang-kadang ya kita di Indonesia masih memohon atau meminta persetujuan suami atau sebetulnya sih bukan izin sebetulnya, tapi suami mensupport, karena penting sekali dukungan suami itu sangat penting. Sekarang kan banyak isu Bu bahwa ada istrinya mau KB tapi suami nggak setuju gitu. Terus itu kalau menurut Bu Bidan gimana itu? Nah itu suaminya harus diberi edukasi. Jadi informasi berkaitan dengan kontrasepsi untuk keluarga berencana tidak hanya kepada perempuan, kepada pasangan. Karena pasangan itu perlu memberikan dukungan kepada perempuan pada saat dia memilih alat kontrasepsi apa yang tepat untuk dia. Nah, jadi peran suami penting sekali. Peran suami penting dan saya berharap ini pada kesempatan yang bagus ini ya, ini himbauan dari Bu Bidan loh. Jadi para suami-suami itu ya ngerti lah. Mungkin suami itu bisa ikut, kan sekarang ada kalau persalinan normal kan suami harus mendampingi, bahkan anjuran Bu Bidan itu suaminya itu mangku istrinya itu pada saat mengejan itu ya Bu Emi ya. Jadi pada saat mengejan itu suaminya mensupport di belakangnya gitu. Meskipun pernah ada suami yang pingsan ya karena melihat itu nggak nyangka itu Bu Emi. Jadi saya juga pernah suami gagah itu pingin apa ya, pingin melihat semuanya. Menurut saya bagus itu. Tapi setelah melihat perdarahan waktu saya jahit itu, dia pingsan itu. Jadi saya bilang, ini malah punya dua pasien istrinya, suaminya itu. Nah, tapi itu penting karena tadi biar menghayati, ini loh proses persalinan itu tidak mudah, penuh perjuangan, sehingga akhirnya kalau edukasi tentang kontrasepsi lebih lancar dan baik itu. Ya Bu Emi, jadi mungkin Bu Emi bisa sampaikan ya kepada keluarga-keluarga muda ini tentang KB itu cocoknya apa, baiknya apa, jenisnya itu mungkin silahkan Bu Emi, kan berdasarkan pengalaman banyak ya. Iya. Sebetulnya banyak sekali pilihan untuk kontrasepsi. Ya banyak pilihan dari mulai yang jangka pendek, jangka panjang, banyak pilihan. Tentu pilihan-pilihan itu harus tepat dalam memutuskan memilih alat kontrasepsi yang cocok bagi ibu, dan itu ada toolsnya Pak, ada screeningnya. Nah jadi tidak setiap perempuan juga cocok menggunakan alkon yang sama, begitu ya. Sehingga kita punya alat untuk men-screening, cocoknya apakah dia pakai IUD, pakai implan. Nah itu informasi itu akan diberikan secara lengkap, dengan model-model gambar-gambar yang utuh gitu ya. Nah, jadi nanti pasangan itu bisa menentukan pilihan. Iya, jadi konselingnya itu kalau di bidan itu sangat rigid, memang tool untuk screeningnya sangat lengkap sekali. Karena ada standarnya. Ada standarnya. Jadi jangan keluarga-keluarga muda yang mau pakai kontrasepsi setelah melahirkan, kalau ketemu bidan
jangan khawatir, itu sudah di screening. Jadi bidan, kadang-kadang bidan juga ngasih ini ya Bu ya, ngasih pil, tapi pilnya juga sudah pil yang khusus untuk ibu menyusui kan, pil, yang suntik gitu. Ya. Itu sudah dipilihkan, jangan jangan khawatir bahwa itu kemudian membuat air susunya kering gitu, betul. Karena sudah dipilih oleh sama Bu bidan. Ya. Kemudian juga kalau ada yang ditawari pasang IUD langsung setelah melahirkan, itu bidannya juga udah terlatih gitu, kan dilatih, betul. Pasang IUD pasca persalinan. Jadi jangan khawatir itu, karena ini luar biasa. Jadi dokter bidan itu memang screeningnya, protapnya itu sangat ketat sekali ya. Jadi KB pasca persalinan menjadi penting sekali, karena menyusui suksesnya juga didukung oleh kontrasepsi, betul, gitu ya Bu ya. Betul. Ini kan masalahnya ASI eksklusif kita ini baru sekitar 60% lebih sedikit Bu ya. Jadi 62%. Jadi untuk mencegah stunting, menyusui penting. Jadi mungkin ada pesan dari Bu Emi nih supaya menyusuinya sukses, KB-nya juga sukses pasca persalinan, Bu Emi ya. Iya. Ini memang dua hal yang sangat penting ya. Kita bicara untuk kesehatan perempuan dan kesehatan bayi, balita, pencegahan stunting juga ya. Untuk suksesnya ASI eksklusif sama prinsipnya, informasi itu harus jauh-jauh hari diberikan. Jadi pada saat hamil itu sudah dipersiapkan ibu dengan informasi. Nanti setelah lahir, nanti inisiasi menyusui dini, memberikan ASI segera setelah lahir, itu salah satu langkah keberhasilan untuk menyusui ke depannya. Pada saat IMD, kita kenal dengan IMD. Inisiasi menyusui dini ya, jadi IMD. Nah, karena penting sekali, dan informasinya persiapan mental ibu dan juga bapaknya itu pada saat hamil. Karena sekali lagi untuk keberhasilan menyusui itu sangat tergantung juga dari dukungan suami. Sangat tergantung. Nah, mungkin Bapak juga tahu bagaimana produksi ASI dan lain sebagainya itu sangat ditentukan oleh psikologis perempuan. Pada saat perempuan itu merasa nyaman, dapat dukungan, happy, itu insya Allah produksi ASI-nya meningkat. Tapi pada saat dia tidak nyaman, ketakutan, sedih, nah itu akan berdampak kepada hormon-hormon yang mendorong untuk produksi ASI. Jadi ASI itu sangat penting sekali, sama dengan tadi pelayanan kontrasepsi, dukungan dari suami. Jadi suami itu harus mensupport istri untuk memberikan ASI. Jadi agar ini istrinya penting, tetap happy gitu. Ini penting sekali. Ini pengalaman Bu Bidan, dukungan suami itu menjadi kunci ya. Karena 60% itu orang yang nggak menyusui, kalau ditanya karena ASInya tidak keluar. Saya nggak tahu itu berapa persen yang suaminya uring-uringan tadi. Tapi ini menarik, dan kemudian menginisiasi menyusui dini ya, dan IMD, inisiasi menyusui dini ya, bukan IMB loh. Jadi begitu lahir ya langsung ditempelkan di dadanya. Jadi putingnya langsung sedot sama bayinya. Kita menaruhnya tidak langsung ke puting susu ibu, berjarak dari puting susu ibu. Nah, betul. Nanti si bayinya itu akan merangkak-rangkak mencari karena dia udah mencium. Kolostrumnya itu udah kebau sama dia, jadi dia udah merayap-rayap untuk mencari. Nah, itulah itu istimewanya ya, peristiwa yang sangat menakjubkan untuk bayi mencari putingnya sendiri, putingnya ibunya itu menarik sekali. Karena dia bau kolostrumnya, sedangkan dokternya aja nggak bau loh. Artinya kita aja nggak ngerti loh, tapi bayinya itu yang baru lahir ngerti. Ini betul-betul hukum Allah lah. Nah, di samping dia untuk mendapatkan ASI kolostrum, itu juga bonding attachment. Itu penting sekali buat bayi. Jadi suhu bayi juga akan kedekatan bayi dengan ibu, emosional. Jadi IMD itu langkah awal untuk pengasuhan seorang anak. Ini penting ya, ibu muda itu, muda. Karena pernah saya punya pengalaman menolong persalinan tuh, bayinya kita taruh di dadanya, ibunya teriak-teriak. Kaget itu. Ini kan berarti kurangan ya. Nah, itu sebelumnya pada saat hamil itu edukasi dulu. Nanti kan dia kaget, ada yang geli gitu ya. Ada yang geli. Jadi mau di nenen itu geli, ketawa-ketawa itu.
Iya. Jadi ini belum butuh latihan. Tapi saya nggak tahu pendapat para ahli sekarang ya. Kalau sebelum melahirkan itu kan pada saat hamil kan, mohon maaf, disiapkan ya. Jadi payudara itu disiapkan itu. Tapi beberapa pendapat kalau menyiapkan puting sebelum melahirkan itu ada yang tidak boleh ya Bu Emi ya? Iya, karena mungkin pada saat hamil kita melakukan rangsangan terhadap puting susu, breast care, during pregnancy itu kan itu juga berisiko terhadap kehamilannya, karena terjadi kontraksi betul, dan lain-lain. Betul sekali. Ini karena banyak ibu-ibu muda yang tanya, kalau saya mau menyusui besok berarti kalau pas hamil saya harus menyiapkan payudara saya ya, breast care dulu misalnya gitu, putingnya ditarik-tarik gitu misalnya gitu. Nah, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh karena ada yang mohon maaf kalau bahasa kedokterannya itu inverted, jadi putingnya itu kalau bahasa Jawanya gampang mendelep gitu, masuk ke dalam itu bahasa susah diterjemahkan bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa kedokterannya inverted, putingnya masuk ke dalam. Jadi nggak bisa disedot itu karena susah bayinya. Nah ini jangan pada saat hamil ditarik-tarik dulu gitu ya, karena ini parah ini. Karena tadi pesan Bu Bidan, kalau ini ditarik-tarik bisa membuat rangsangan untuk kontraksi rahimnya, ya karena ada hormon oksitosin yang kemudian terpacu, kemudian oksitosin itu membuat rahimnya kontraksi gitu. Kalau kontraksi padahal belum 9 bulan, jadi bisa lahir sebelum waktunya. Jadi hati-hati loh kalau kita bermain-main breast care selama kehamilan, ternyata bisa membuat lahir sebelum waktunya. Tapi memang ada ibu harus diajarkan bagaimana kebersihan, termasuk kebersihan payudara. Kita memberikan informasi-informasi itu secara utuh, tapi untuk melakukan rangsangan-rangsangan itu yang menyebabkan kontraksi, nah itu yang harus dihindari. Biasanya ada ini Bu, ada mitos-mitos ya. Kalau seperti misalnya ada kalau saya takut kalau pasang IUD itu nanti IUD-nya bisa lari kemana itu. Kalau saya IUD gagal, jangan-jangan nanti IUD atau spiral kalau bahasa dulunya itu, jangan-jangan nanti nempel di pipi atau nempel di kepala itu. Caranya Bu Emi menerangkan gimana ini? Kadang-kadang kita sebagai dokter kan, Bu Bidan tolong dikonseling lah ini karena pasiennya pikirannya aneh-aneh. Punya waktu banyak untuk berkomunikasi. Kalau Bu Emi gimana nih? Iya, saya rasa tuh kejadian itu yang memang umum Pak. Ketakutan-ketakutan itu pasti ya. Nah ketakutan itu tentu akan berkurang pada saat dia tahu, dia mengerti. Dan di dalam kita memberikan edukasi konseling itu kita memberikan gambar-gambar. Di mana sih letaknya IUD itu? Di mana sih letaknya bayi? Itu dia nggak akan jalan-jalan nyari pipi bayinya begitu. Jadi dalam kita memberikan konseling kita ada tools juga yang namanya ABPK, alat bantu pengambilan keputusan. Itu ada lembar balik. Itu lembar balik. Nah di situ ada gambar-gambar, ada foto-foto yang bisa dilihat oleh ibu. Jadi dia tahu IUD nggak akan sampai nyari-nyari pipi bayi seperti tadi. Ini keterangan Bu Emi ini bagus sekali ya, karena bayi itu ada di dalam ruangannya itu isinya air ketuban. Setelah di luar air ketuban itu ada selaput ketuban, kemudian IUD itu ada di luarnya selaput ketuban itu. Kalau seandainya IUD-nya nyocok atau nyocok itu bahasa Indonesianya apa ya? Menembus selaput ketuban pasti pecah. Jadi bagaimana bisa nembus pipi? Wong begitu nembus ketuban saja terus pecah, habis pecah lahir kan gitu. Proses persalinan. Jadi kan itu yang nggak masuk akal itu mungkin bisa dipahami bersama lah. Ya Bu Emi barangkali ada pengalaman khusus ya kalau KB yang pasca persalinan tuh. Apa kesulitan, kemudahan untuk merayu mereka biar mau KB, atau mungkin Bu Emi punya pengalaman yang unik-unik tentang KB pasca persalinan? Mungkin karena KB pasca persalinan ketakutan mereka memang apakah nanti mengganggu produksi ASI atau tidak. Alhamdulillah sekarang alat-alat kontrasepsi itu sudah banyak produksi yang tidak mengganggu ASI, baik IUD, implan maupun suntik juga dan pil juga ya Pak ya. Sudah kita sediakan semua. Sudah ada disediakan dari BKKBN. Jadi tidak lagi menjadi
ketakutan. Karena sekarang sudah mulai dengan kita memberikan edukasi saat hamil, mereka sudah mulai willing, sudah mulai berkeinginan memberikan ASI. Nah, mereka khawatir juga kalau saya KB baru melahirkan apa enggak mengganggu nanti ASI-nya. Itu hal-hal seperti itu yang banyak kita temukan. Nah, dengan adanya alat-alat kontrasepsi yang memang tidak mengganggu produksi ASI, saya rasa itu sangat tepat sekali, Pak. Dan penting sekali ASI itu memang karena ASI dengan KB itu sangat berkorelasi. Ketika dia itu masih menyusui aktif, kemudian air susunya juga cukup, maka biasanya masih tidak menstruasi atau amenore, sehingga dikenal ada metode kontrasepsi dengan amenore ini. Jadi laktasi amenore method ya. Jadi metode KB tapi dengan cara laktasi menyusui, sehingga karena menyusui sehingga tidak menstruasi, dan itu aman, relatif aman sampai 6 bulan. 6 bulan kalau air susunya cukup, maka kemudian yang bersangkutan tidak menstruasi, kira-kira yang hamil itu kecil ya, mungkin hanya sekitar 2% itu kalau tertib ya. Jadi ada manfaatnya juga menyusui itu untuk sebagai alat atau cara lah, cara untuk mencegah kehamilan. Tapi ASI eksklusif. Ya, nah ASI eksklusif. Saja. Ya, ASI saja. Jangan ASI ditambah macam-macam ya. Karena kalau saya waktu kecil ya beda ya. Baru lahir langsung, Bu Emi juga mungkin sama ya. Jadi waktu lahir kan langsung di tulang gedang ya, dikasih pisang itu. Saya nggak tahu Bu Emi lahir di mana ya. Tapi kalau ibu-ibu dulu kan lahir langsung kasih pisang, kasih bubur gitu ya. Tapi ini yang disampaikan Bu Emi, ASI eksklusif adalah ASI saja sampai 6 bulan. Jangan khawatir, cukup itu sampai 6 bulan. Ya Bu Emi, luar biasa ya. Banyak penjelasan yang sangat bermanfaat dan menarik dari Ibu Emi, Ketua IBI, dan Bu Emi sibuk sekali sih. Habis ini apa ini? Iya, jadi memang kita ini bulan-bulan ke depan sangat banyak agenda nih, Pak. Jadi Kongres IBI bulan November itu yang ke-17. Yang ke-33 itu adalah Kongres International Confederation of Midwives. Yang tanggal ICM. ICM yang tanggal 17 sampai 14 Juni di Bali. ICM ya di Bali ya. Itu adalah Kongres Ikatan Bidan seluruh dunia. Ada 149 negara International yang tergabung Congress di dalam Midwife. ICM. Nanti akan ada di Bali dengan peserta lebih kurang 2.500 orang. Luar biasa. Setelah itu baru Kongres Desember. Nah, Desember baru Kongres kita di nasional. Sukses Bu Emi dan ini semua keluarga muda, semua pasangan muda yang mau nikah dan baru melahirkan, semua ibu-ibu mendoakan semua agar IBI sukses selalu. Amin, sahabat muda, keluarga muda, ini tadi obrolan kita yang luar biasa. Jangan lupa menyiapkan hamil, menyiapkan melahirkan, dan dipikirkan tentang kontrasepsinya setelah melahirkan. Ya, inilah obrolan kita bersama Diagnosa, dialog ringan, obrolan santai. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Emi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini diminum Bu.